Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para jamaah sekalian, majelis taklim malam Sabtu Yayasan Wafiz Al-Amin Center yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama mengawali majelis kita ini, kita membaca surah Ummul Quran, suratul Fatihah. Yang pertama, niatkan agar kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah Allah di dalam melakukan amal-amal soleh. Yang kedua, niatkan agar kita bisa istiqomah, terus bisa melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga istiqomah ini nanti yang akan bisa kita bawa ketika kita pulang kampung, Pak ya. Yang ketiga, niatkan agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Dan yang keempat, niatin hadirnya kita di majelis ini sebagai bekal, tambahan bekal untuk persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini guru, maju depan. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita bersolat nariyah agar kelak kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadwatan fariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwadil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafas
wa nafasin bi'adadi kulli ma Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illati tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illati tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para bapak hadirin sekalian, kita lanjutkan materi kita pada pertemuan lalu. Karena pekan keempat ini kita biasanya Ustadz Fatan atau Dr. Azizan ya. Nah, karena kemarin saya pulangnya malam Kamis, kagak keingetan ya. Tambah-tambah emang ada satu jamaah yang masuk rumah sakit. Jadi pas naik pesawat itu sakit ya, muntah-muntah, berak-berak gitu Pak. Iya. Asal nongok jam masih lama, masih 6 jam lagi. Nongok lagi masih lama 4 jam lagi. Iya. Akhirnya itu orang itu taruh di musola. Kan kalau pesawat Saudi itu ada musolanya di belakang. Karena dia nggak bisa duduk, maunya tidur. Ya. Terus turun dari pesawat langsung masuk ke klinik di bandara, di infus, di macam-macam dah, langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat.
kemudian terus sampai hari ini masih di ICU. Itu nenek-nenek ya, nenek-nenek perempuan. Ya. Dan nenek itu dewek ya. Jadi saya sampai jam 4 itu masih jam 4 subuh masih di bandara. Ya, masih ngurus beliau itu. Mohon doanya. Namanya Ibu Sani ya, dari cabang Bungin. Beliau berangkat sendiri, nggak ada anak. Orangnya sudah sepuh ya. Jalannya juga udah iya, badannya gemuk. Jadinya susah. Ketika digotong sama tukang kursi roda, berenam lanang doang nggak kuat berenam. Ya. Kita bacain Fatihah biar Allah angkat penyakitnya, Allah segerakan sehat sembuh ya sempurna. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa aqwa al asbabil jalibati al muhsilati lirizqi. Ini masih berkaitan dengan sebab-sebab yang paling kuat yang bisa menarik, menghasilkan rezeki. Pakai aqua ini ya. Maksudnya sebab-sebab yang terkuat, yang paling kuat, yang bisa menarik biar mendapatkan apa? Rezeki. Nah, itu apa aja? Ini pakai aqua apa ya? Paling kuat pokoknya. Yang pertama iqamatus salati bita'zimi wal khusyu'i, yaitu melaksanakan sholat dengan takzimnya, dengan mengagungkan dan khusyuk. Itu syarat terkuat atau sebab terkuat orang bisa mendapatkan apa tuh? Rezeki. Jadi yang pertama adalah apa? Sholat bitakzim wal khusyuk. Ya. Jadi kalau takbir Allahu Akbar masih ingat ini dan onoh gitu ya. Nah, itu berarti pertanda belum apa tuh? Belum khusyuk. Padahal dia itu menjadi sebab terkuat untuk mendapatkan apa tuh? Rezeki. Makanya kata Rasulullah, fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha, begitu. Kalau sholatnya benar ya Pak ya, sholatnya rapih gitu, anjaha wa aflaha. Anjaha itu ya sukses, aflaha itu beruntung, berhasil gitu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, itu akan Allah datangkan. Karena sholatnya menghadirkan apa tuh? Hati kita. Jadi sholatnya seperti Allah tuh ngeliatin kita gitu. Jadi kalau kita, jangan kan Allah ngeliatin kita, Pak. Bapak-bapak sholat nih kalau hari Jumat terus berdiri paling depan gitu, orang udah penuh belakang, sholatnya khusyuk tuh, ya Pak ya. Kenapa khusyuk? Karena pengen lihat orang yang belakang, gitu kan? Jadi dilihat sama orang aja itu kita takzim gitu. Ya, dari mulai pakaian yang rapi karena kita ada di depan kan. Jadi kita harus dibagusin gitu. Dari gerakannya mulai takbir rapi, sujudnya apa begitu gitu rapi gitu. Ya. Apa tuh bacaannya dipelan-pelanin gitu, Pak. Karena banyak orang yang melihat kita di belakang kita. Itu dilihat sama orang, kita sampai apa? Sampai merapikan sholat kita. Nah, bagaimana nih caranya ketika kita sholat, tuh Allah ngeliatin kita tuh. Sehingga kita tuh lebih rapih gitu, lebih khusyuk dibanding orang ngeliatin kita. Nah, itulah nilai
Sholat yang menyebabkan rezeki itu lancar. Ya. Tapi kalau sebaliknya, ya Pak, ini kan masih dalam hadis yang seperti biasa, yang hadis yang sudah maklum ini Pak ya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara gitu. Maka kalau sholatnya dia belum rapih Pak ya, sholatnya masih tidak khusyuk begitu Pak, atau sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban, maka dia khoba wa khosaro, menyesal dan apa, rugi itu maksudnya ya kagak ada nilai gitu, nggak bernilai sholatnya. Nah itu kan kita rugi Pak, lelah-lelah, capek-capek gitu ya, harus memberhentikan kerjaan kita lagi kerja, datang waktu sholat suruh buru-buru sholat begitu. Ternyata sholatnya apa tuh? Tidak bernilai, tidak rapih. Nah itu disebut khoba wa khosaro, rugi. Ya. Nah, karena itu tugas kita nih adalah merapikan sholat sebaik-baiknya, terutama bisa khusyuk. Makanya dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama itu kan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang yang aflah itu, orang yang beruntung itu adalah orang yang sholatnya khashi'un, khusyuk. Ya. Bagaimana supaya khusyuk? Nah, pertanyaan kan begitu biasanya. Yang pertama, mengerti apa yang kita baca. Makanya harus dipelajari betul. Ya, bagaimana? Gak usah panjang-panjang. Al-Fatihah aja yang kita baca itu kita ngerti Pak. Kalau kita paham, kita ngerti, enak. Ya. Kan Fatihah itu dalam sholat rukun. Artinya nggak boleh nggak dibaca. Makanya sampai ada, boleh nggak saya kalau berjamaah imam baca Fatihahnya beledak-beleduk begitu ya. Saya tuh misahin diri sampai begitu Pak. Karena dia tuh merupakan apa tuh? Rukun. Nggak boleh nggak sampai baca Fatihah. Nah kalau kita pahami semua gerakan sholat, maka dia akan menyebabkan tadi tahsilur rizki, ya, mendatangkan rezeki. Ini baru fokus rezekinya, belum yang lain-lain ya. Belum dibahas sholat itu ternyata mendatangkan rahmat itu. Nah nanti kapan-kapan tulis, saya baru setengah itu nulisnya karena pulangnya udah malam ya. Tadi kagak keburu menyelesaikan tulisan saya itu buat khutbah Jumat tentang sholat itu ternyata mendatangkan rahmat itu Pak. Rahmat apa aja itu udah ada itu Pak. Ada berapa poin itu rahmat. Nanti kapan-kapan saya share. Nah kembali ke tentang sholat ini Pak ya. Makanya dalam surah Al-Mu'minun itu Pak, sampai ayat 11 kan, di ujung ayat 11, alladzina yarisuna firdaus hum khaliduna fiha khalidun gitu ya kalau salah itu ya. Jadi salah satu orang yang mendapatkan surga Firdaus itu adalah orang yang sholatnya apa tuh? Khusyuk. Nah surga Firdaus itu Pak, kalau ibarat hotel yang paling berbintang. Ya di atas bintang 5. Ya bintang apa? Bintang 7. Bintang 7 pusing ya Pak. Pokoknya dia itu di atas paling berbintang tuh Pak. Nah itu Firdaus. Makanya poin-poin orang yang mendapatkan Firdaus itu dari ayat 11 sampai ayat 1, dari 1 sampai 11. Kita Bapak baca ada poinnya, semua itu ada. Termasuk lizakati fa'ilin ya wa ala furujihim, orang-orang yang menjaga apa tuh? Kemaluan-kemaluannya. Nah, termasuk itu yang mendapatkan warisan surga Firdaus. Ya, kali kalau AP 11 apa ya? Ini yang kita pakai sholatnya aja. Maka sholat itu punya pengaruh apa tuh? Besar. Maka disini katakan ta'dilil arkani wa sairi wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. Nah, termasuk sholat yang ta'zim wal khusyuk
Dia itu melaksanakan rukun-rukunnya, semua wajib-wajibnya, semua sunnah-sunnahnya, semua adab-adabnya. Itu jangan ditinggal sunnah-sunnahnya, adab-adabnya Pak ya. Ya, umpamanya kayak orang sholat adabnya apa? Pakaiannya rapi, kagak bolong-bolong gitu ya. Pecinya rapi, bersih gitu Pak ya. Giliran kondangan dipakai yang apa? Bagus. Giliran sholat pas oblong kayak begitu Pak ya. Nah, itu kan adab. Ya, adabnya apa? Umpamanya qomat dulu atau azan dulu gitu. Walaupun dia sendiri itu dia sholatnya sendiri ya azan dulu, qomat dulu gitu. Mungkin yang pernah ngaji sama Guru Muhammad sering ya, Guru Muhammad kalau ngajak sholat terakhir kan habis ngaji itu ya, dia yang azan ya, dia azan, habis azan lo qomat gitu ya, Guru Muhammad. Jadi walaupun udah di luar waktu azan tetap azan. Kewajibannya, sunnah-sunnahnya Pak. Sunnah-sunnah sholat itu kan banyak Pak. Di antaranya baca surah setelah Fatihah, rakaat pertama dan rakaat kedua. Ya. Terus mengangkat tangan gitu Pak. Ngangkat tangan takbir nih. Kan kalau dalam sholat empat kali ngangkat tangan Pak. 4 tempat ya. Pertama Allahu Akbar ketika mau apa tuh? Takbir pertama. Yang kedua mau ruku. Yang ketiga bangun ruku. Ya, yang ketiga bangun ruku. Yang keempat bangun setelah tahiyat awal. Jadi setelah bangun dari sujud itu Pak, itu nggak semuanya diangkat tangannya. Ya, kan kalau kita lihat tuh banyak orang mau angkat tangan setiap kali bergerak diangkat tangan ya. Nah, jadi yang keempat itu setelah tahiyat awal ke rakaat yang ketiga itu baru diangkat lagi tangannya. Allahu Akbar. Nah itu sunnah. Nah, termasuk juga yang tempo saya sampaikan sunnah sebelum salam. Ini sampai ulama mengatakan jangan sampai ditinggal ini doa sebelum salam. Jangan sampai ditinggal karena dia sangat penting itu kata Pak. Jadi sebelum salam setelah innaka hamidum majid ini tuh Pak ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Sunnahnya sangat dianjurkan. Jangan sampai ditinggal itu. Ya. Kalau itu aja Pak ya kita amalin, Masya Allah itu luar biasa Pak. Yang pertama jangan sampai masuk neraka jahanam. Jadi sholat itu pengaruhnya jangan sampai kita masuk neraka begitu. Yang kedua, jangan sampai kita terkena siksa kubur. Ya, yang ketiga, jangan sampai dapat ujian hidup, ujian apa? Mati. Waktu hidup sering diuji, begitu banyak ujiannya. Sampai udah mati, masih difitnah juga, masih diuji juga. Nah, diantaranya untuk menghindari cobaan hidup, cobaan mati, nah, doa itu. Makanya ulama itu mengatakan jangan sampai ditinggal itu, jangan sampai ditinggal meskipun apa tuh? Sunnah, Pak ya. Nah, kemudian selanjutnya termasuk yang sebab kuat menghasilkan rezeki yang kedua sholatud duha. Ya. Fi dzalika ma'rufatun masyhuratun. Jadi salat duha itu udah masyhur, Bapak-bapak udah tahu semua gitu. Bahwa duha itu diantaranya apa? Mendatangkan apa tuh? Rezeki. Sebisa mungkin kita jangan apa tuh? Tinggalin, walaupun hanya 2 rakaat. Makanya yang tempo hari saya jelaskan dalam kitab Imam Wahbah Az-Zuhaili ya. Al-Fiqhu Al-Islami. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Imam Wahbah Az-Zuhaili itu kalau bisa sholat duhanya berapa tuh? 12. Mungkin gitu kata beliau itu dalam satu riwayat hadis itu. Ya, 12 rakaat setiap hari. Ya. Fa in sholatid duha rakaataini. Kalau kamu
2 rakaat salat duhanya setiap hari, lam yuktab minal ghafili. Kamu tidak dicatat orang yang lalai. Ya, wa in shallaita arba'an. Kalau kamu salatnya 4 rakaat, kutibta minal muhsini. Kamu dicatat orang yang baik. Ya. Kemudian in shallaita sittan, Pak ya. Kalau salatnya berapa? 6. Kutibta minal qanitin. Kamu dicatat orang yang apa? Ahli takwa, ahli ibadah. Terus kalau salatnya berapa? 8 ya. Kutibta minal faizin. 8 aja Pak, udah faiz itu. Udah sukses, udah beruntung gitu, udah berhasil. Makanya kalau orang main bola, gol itu kalau orang bahasa Arabnya apa? Fauz gitu Pak. Fauz gitu. Ada fauzan gitu kan, ada orang fauzan itu ya. Nah, itu berarti faizin, orang yang apa tuh? Orang yang berhasil. Jadi kalau pengen berhasil, duhanya berapa tuh? 8. Nah, naik lagi 10 Maya. Kalau dia duhanya 10, maka dia tidak dicatat hari itu punya dosa. Nah, 12. Kalau dia duhanya 12, ya, maka dia apa? Bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu dibangunkan rumah di surga. Nah, ini dah. Nah, makanya Pak Amin ya. Kalau pengen punya rumah di surga apa? 12 sudah duhanya. Surahnya terserah, surah mah sunnah. Iya. Iya. Boleh, ya. Yang penting di antara itu ada surah Wadduha, dah begitu dah. Di antara rokaat-rokaat tadi ada surah apa tuh? Wadduha. Qul kulhu begitu. Kalau pengen gampang ya, rokaat pertama Wadduha ma wasyamsi. Ya, rokaat kedua Al Kursi sama Al-Ikhlas. Udah 4 tuh ya kan? Terus rokaat kedua lagi kuliah sama kulhu. Ulangi deh itu 2 kali. Udah 12. Ya kan? Diulang seperti yang tadi. Beres itu 12 ya. Yang penting saya sebenarnya bilang jangan pernah dikasih tahu orang lain. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang sunnah jangan pernah dikasih tahu ke orang lain. Kalau kita melakukan yang apa tuh? Sunnah, itu nanti pahalanya bisa apa tuh? Hilang. Ya, zaman sekarang paling gampang ngasih tahu ke orang lain. Nah, bikin status aja udah. Ya, alhamdulillah hari ini duha gue 12 gitu ya. Gitu. Nah, gitu pokoknya. Ala kulli hal semampunya kita. Ya, kalau lagi repot ya 2. Kalau lagi lenggang ya apa? 4 gitu ya. Melenggangan lagi ya 12 gitu Pak. Ini termasuk apa tuh? Sebab yang terkuat untuk mendapatkan rezeki apa tuh? Gampang. Ya. Jadi kalau bahasa orang marketing mah, ya kalau untung ngapain banyak ya kerjanya banyakan begitu. Ya kalau bahasa marketing ya. Kalau pengen untungnya banyak, kerjanya apa tuh? Banyakan. Nah ini pengen untungnya banyak, pengen cepet kaya, duhanya berapa? 2. Kadang-kadang kagak begitu ya. Kagak kaya-kaya jadinya. Nah, kalau pengen kaya, duhanya berapa? 12. Ya sok Pak Amin ya, Pak Amin ya. Disebut pisan ya. Berarti besok tambahin. Ya, tambahin berapa? 12. Kalau Wadduha ma wasyamsi nggak hafal, pasang itu tempel di itu kalau gitu ya. Tempel di depan kita, nah kita baca. Gitu kan. Kan kalau sholat sunat mah di rumah. Tuh yang keberapa tuh? 2. Yang ketiga, qiraatu suratil waqiah khususan bil laili waqtan naumi. Ya. Baca surah Waqiah khususnya di malam hari waktu mau tidur. Jadi habis baca salat witir baca Waqiah. Ya. Itu khususnya tuh.
setiap hari, ya. Tapi bacanya malam menjelang apa? Tidur. Baca waqiahnya, ya. Kan kita biasanya sejumat sekali ya. Atau biasanya apa tuh? Habis sholat subuh. Nah, kalau di sini dianjurkan sebelum tidur. Baca waqiah sebelum apa? Tidur. Ini sama nih sama ceramahnya Ustazah Halimah Idrus. Beliau juga termasuk yang poin-poin yang memudahkan dapat rezeki, ya, baca surah waqiah sebelum tidur. Ya. Kemudian selanjutnya qira'atu suratil mulk. Ya, tabarok nih. Tabarok ini bukan hanya mendatangkan rezeki dia, tapi dia akan apa? Menjaga, memelihara kita dari siksa apa? Kubur. Yang kayak kemarin sudah dijelaskan oleh guru kita. Kemudian kalau masih mampu, Muzammil, Walaili idza yaghsha, Alam Nashrah. Alam Nashrah ini Pak, termasuk yang bisa kita jadiin wirid, ya Pak ya. Itu bacaan-bacaan tuh, ayat surah-surah yang dibaca yang akan bisa mendatangkan apa tuh? Rezeki. Yang mana aja tuh yang kita dawamin tuh? Mau surah waqiah kek, mau Alam Nashrah kek ya? Iya, Alam Nashrah yang paling di kita dia. Iya. Tapi emang saya dapat ijazah itu Pak. Alam Nashrah itu dibaca setiap habis subuh 9 kali. Iya, 9 kali tangan kita begini. Nah, supaya dada kita itu tidak gedeg sama orang, begitu maksudnya. Nah, iya, dengki sama orang. Nah, ini dadanya harus gitu kan, harus dilapangkan begitu. Nah, ini kan surah ini menandakan apa Pak? Kelapangan hati Rasulullah. Ya, Rasulullah saking lapangnya nih hatinya Pak, beliau itu nggak pernah iri dengan orang. Apalagi benci, apalagi dengki, iri aja Pak, enggak. Ya, makanya ada sahabat ketika sampai ke rumahnya melihat pipi Nabi masih bekas apa tuh? Tikar. Ya Rasulullah, engkau nggak pantas seorang Nabi tidur di atas apa? Tikar. Kamu itu harus lebih layak, lebih bagus dari raja-raja Romawi. Apa perlu kami datangkan kasur yang empuk? Nggak mau Nabi. Ya nggak mau. Karena semakin banyak berat keduniaannya Pak ya, maka semakin berat untuk akhiratnya begitu. Kita kalau tidurnya empuk kan bangunnya segen Pak ya. Gitu. Empuk banget Pak ya. Gitu. Atau juga ya berat hisabnya. Nah, hisabnya berat. Gitu. Makanya Nabi nggak mau. Makanya Nabi rumahnya itu cuma 4 meter kali 3,5 meter. Ya sebutekan gitu. Sekuburan dia tuh begitu. Ya sekuburannya Rasulullah yang sekarang jadi makamnya itu. Ya segitu dia. Nggak mau besar-besar lagi. Jadi kalau bapak-bapak rumahnya tipe 21, tipe 26 ya alhamdulillah masih lebih bagus gitu dari Nabi ya. Gitu. Nah iya, lebih kecil lagi dia, kan 3 kali apa? 3 kali 4. Nah ini Alam Nashrah boleh diamalin. Karena di ayatnya kan innamal usri yusra, innamal usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan Pak ya, kesulitan apa aja dah, yang perlu kita yakini kata Allah yusra, pasti akan ada sebuah kemudahan atau kebahagiaan. Jadi orang itu susah dulu baru seneng gitu ya. Tuh yang keberapa tuh? Yang berikutnya Pak, yang bisa mendatangkan rezeki, hudurul masjidi qoblal adzan. Nah, usahain datang ke masjid sebelum apa? Azan berkumandang. Ya. Makanya orang yang datang ke masjid itu kan Pak, pertama kali melangkah itu kan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, begitu Pak. Itu yang saya bilang tadi, pembahasan tentang rahmat. Nanti kapan-kapan saya share kalau saya udah rapi tulisannya.
Jadi ketika kita datang ke masjid itu Pak, itu yang kita harapkan adalah rahmat Allah. Makanya sebelum kita ngapa-ngapain di masjid itu, maka Allah maftahli, ya Allah bukakan buat saya abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Jadi untuk mendapatkan rahmat datang ke masjid gitu. Ya. Jadi bukan satu pintu Pak, abwaab. Pokoknya pintu semua pintu rahmatmu bukain ya Allah buat saya. Makanya kalau ada masalah berat atau apa, udah masuk ke masjid, baca doa itu, kemudian niatin itikaf, sholat dah. Ya, kalaupun masalah itu tidak selesai, minimal hati kita tenang, gitu Pak. Ya, minimal hatinya tenang. Dan itu udah solusi. Hati tenangannya itu udah solusi. Ya, karena ketika kita masuk masjid, doanya itu adalah membuka pintu-pintu rahmat. Ya. Di antara rahmat yang kita dapatkan adalah rahmat solusi masalah yang kita hadapi. Ya, masalah yang kita hadapi itu ada apa? Mendapatkan, itulah rahmat namanya. Ya, kenapa doanya itu begitu? Ketika kita masuk masjid, karena yang kita mau cari apa tuh? Rahmat. Nah, niatkan ketika sholat Pak, niatin ketika sholat ingin mendapatkan apa tuh? Rahmat. Ya, ingin mendapatkan rahmat. Nah, nanti kapan-kapan dah saya tulisan itu saya share ya. Kemudian selanjutnya nih Pak, yang bisa menyebabkan rezeki itu apa tuh? Gampang. Wa mudawamati ala taharati. Ya, selalu dalam keadaan berwudu. Nah, emang ini berat Pak ya. Tapi itulah sebabnya segala pintu ibadah kita kan Pak diawali dari toharoh. Ya, kita mau sholat ya suruh toharoh. Kita mau baca Quran dia disuruh toharoh. Kita mau begitu sama bini juga suruh apa? Toharoh. Begitu Pak ya. Mau tawaf toharoh. Nah, coba-coba tawaf kagak bersuci Pak ya. Nah, enggak sah tawafnya begitu. Maka untuk mendatangkan rezeki yaitu diantaranya apa tuh? Toharoh itu. Ya. Kenapa ketika kita mau berhubungan sama bini disuruh toharoh? Karena biar dapat rezeki tadi tuh. Rezeki keturunan yang apa tuh? Soleh dan solehah. Nah, itu rezeki. Ya. Makanya kadang-kadang anaknya kayak pala batu, orang bapaknya mamanya kalau bikin apa? Ya. Menyelonong baik ya. Agak bismillah, agak apa gitu ya. Nah, enggak keburu lupa udah ya. Gitu. Terus selanjutnya wa adai sunnatil fajri. Nah, biasakan melaksanakan sunnah fajar. Sunnah fajar itu sunnah qobliyah subuh. Ya, yang kita sudah tahu tuh hadisnya. Dunia dan isinya di mana? Di genggaman. Ya, dunia dan isinya. Maka sebisa mungkin sholat sunnat fajar ini atau qobliyah subuh lakukan. Walaupun mamanya sholatnya sendiri di rumah, ya. Ya nggak apa-apa, tetap sholat qobliyahnya tetap. Apalagi kalau sampai sholatnya bisa apa tuh? Berjamaah, kan begitu ya. Maka sholat sunat fajar jangan sampai diapain? Ditinggal. Banyak juga ini Pak, poin-poinnya ya. Ya, kan tidak mesti harus semuanya Pak kita lakukan. Yang kita rasa gampang, yang bisa ya kita lakukan. Syukur-syukur apa? Semuanya. Pak Amin ya, pulang taklim duhanya besok berapa? 12. Ya, alhamdulillah. Terus kemudian yang berikutnya wal witri. Nah, fil bait. Ya, witir di rumah. Jangan sampai di apa tuh? Ditinggal. Ya. Wa an la yatakallama bi kalamid dunya ba'dal witri. Nah, kata beliau nih. Jangan ngomongin dunia kalau udah sholat witir. Makanya witirnya mau tidur. Gitu.
Udah nggak ngomongin dunia lagi. Nah kalau bisa witir lah, masih ya, masih pergi ke pasar dagang ya. Jadi sholat witirnya adalah menjelang apa tuh? Tidur. Jadi kan sudah berwudu kan kita. Nah habis itu apa? Tidur dah, ya kan? Kemudian selanjutnya nih Pak, wala yuksira majalisatin nisa illa inda darurah, ala indal hajah. Gak boleh banyak duduk bareng sama perempuan, kecuali kalau ada apa? Kebutuhan. Nih ya, ada kebutuhan. Terus Pak, ya, termasuk yang mendatangkan rezeki itu, ya, di sini disampaikan nih, wa alla yatakallama lagwin ghaira mufidin lidinihi wa dunyahu. Pokoknya jangan ngomongin yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, baik buat agamanya maupun buat apa? Dunianya. Ya kagak kongko-kongko ini. Ya Pak ya. Iya, yang kagak ada manfaatnya nggak usah diamalkan. Ngomongin ya, baik dunia maupun apa? Agama. Karena dikatakan ya, ra'aitar rajula yuksirul kalam fastaikin bijununihi. Maka kalau kamu ngelihat ada orang yang banyak ngomong, yakin itu dia orang gila, gitu Pak. Iya. Gitu. Ya. Maka kata Imam Ali di sini apa? Kata Imam Ali, idza tammal aqlu naqasal kalam. Kalau orang itu sempurna akalnya, pasti ngomongnya apa? Sedikit. Nah, kalau ngomongnya banyak berarti apa? Ya. Nah, para bapak hadirin sekalian, itu aja nih, mana itu? Apa? Terus dikit lagi deh nih. Wa mimma yazidu fir rizqi ayyakula kulla yaumin ba'da insyiqaqil fajri ila waqtis shalah. Apa-apa yang menambah rezeki kamu baca setiap hari sesudah terbit fajar sampai waktu sholat atau sholat duha ini kali ya di sini. Jadi sampai terbit fajar sampai waktu sholat baca apa Pak? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marrah. Berarti baca sebelum apa nih? Sebelum sholat subuh. Nah, ya kan kalau kita makan ya hayyu ya qayyum Pak ya. Nah, kalau di sini nih subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marrah. Ya. Kalau guru kita Al-Maghfurlah suruh baca apa tuh? Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu 40 kali Pak. Jangan dikurangin. Kadang-kadang kan di musola sama anunya sama apa tuh? Sama engkong-engkong yang baca itu ya. Yang penting buru-buru dia mah ya. Nah, dibaca 10 atau 20 gitu. Nah, bijinya itu kalau dari Kiai Nur Ali 40. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Nah, subhanaka inni kuntu minaz zalim berapa? 10. Gitu. Kalau ditanya ngapa begitu? Ya udah resepnya begitu. Kayak kita dikasih resep sama dokter. Nih makan, nih minum ya. Setelah makan 3 kali gitu. Mengapa 3 kali? Ya nggak usah ditanya guru gitu guru ya. Iya, gitu. Sudah diatur ada dosisnya begitu maksudnya. Ya. Nah, ini yang tadi dibaca setiap hari sebelum fajar, ya. Atau juga alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah salasa wa salasina marrah ba'da salatil maghrib. Setelah salat maghrib. Nah, ini termasuk juga. Wa yastaghfirullah ta'ala sab'ina marrah ba'da salatil fajri. Ya, baca istighfar 70 kali sesudah sholat subuh. Ya. Kemudian baca la haula wala quwata illa billahil alil azim. Baca juga sholawat kepada Nabi.
Ya. Setiap hari Jumat 70 kali. Ya. Sholawat Nabi setiap hari Jumat berapa? 70 kali. Atau salah satu doa yang juga sudah masyhur, Pak. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Nah, itu doa yang dibaca khusus pada hari Jumat. Aghnini bihalalika. Ya Allah, kayakan aku ya dengan rezeki yang halal. Jauhkan dari yang haram. Cukupkan aku dengan apa tuh? Karuniamu dari mana? Dari selain kamu. Nah, gitu ya. Nah, ini termasuk doa yang dibaca setiap apa? Hari Jumat. Makanya kalau di At-Taqwa itu pasti nggak diapain. Pasti nggak ditinggal tuh ya. Allahumma aghnina bihalalikan haramika waqfina bifadlika amman siwaka. Di antara itu, Pak. Nah itu udah, Pak, dah. Besok baru kalau ada waktu lagi nambah umur, katanya nambah rezeki ya. Nambah umur biar panjang. Kan biasa bapak-bapak kalau doa biar umur apanya? Biar umur panjang ya. Bukannya biar husnul khotimah begitu, Pak. Nah, ya. Doa yang bisa ya husnul apa? Khotimah. Daripada umur panjang apa? Sul khotimah mendingan apa? Umur panjang husnul khotimah. Nah, saya kira itu, Pak ya. Mungkin ada yang ditanya, saya silakan. Cukup. Guru nanya guru ya. Ya silakan guru. Ayo guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah biasakan setelah sholat fardu itu kita astagfirullahaladzim liwalidayya wa kemudian di tempat-tempat lain ada yang baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Dalam satu kitab saya pernah ketemu termasuk orang yang berbahagia setelah sholat itu bisa mendoakan dirinya, orang lain dan orang tuanya. Kemudian saya tanyakan mana lebih baik di antara kedua ini? Apakah yang astagfirullahaladzim alladzi setelah sholat isya, apa yang tadi yang biasa pakai ini apa? Sampaikan. Kemudian yang saya tanya lagi satu lagi, ini kan besok kita mau hadirin maulid. Kita mau hadirin maulid. Iya betul bro. Kita mengundang orang banyak apa enggak? Kemudian karena begini, dulu biasanya kalau di taklim di ujung harapan itu biasanya kalau kita ngadain maulid hari itu diumumin, kemudian ibu-ibu nanya, itu kita pada ngidam apa enggak? Tuh, sama kepada siapa? Waduh taklimnya. Kita itu bareng-bareng semuanya, ya. Iya, semua jamaah nanya, kita pada ngidam apa enggak? Akhirnya kata ketua taklimnya ngidam. Nah, artinya semua anggota taklim itu pada ngidam jadinya. Baik ngidam, ya umumnya mah ngidam apa? Ngidam nasi umumnya, ya ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10, karena ngundang apa? Orang banyak. Yang ngundang orang. Nah itu barangkali kedua yang saya tanyain. Iya guru, makasih guru. Yang pertama, kalau yang istighfar, konsepnya kan istighfar Pak ya. Iya. Setelah sholat diiringi istighfar, atau mau berdoa diawali dengan istighfar supaya minta ampun terlebih dahulu gitu. Maka kalau istighfar yang ada atubu ilaihi untuk kita doang istighfarnya ya. Sementara kan kita istighfar itu buat kita, buat kedua orang tua kita, dan buat orang lain, saudara-saudara kita yang lain. Makanya ada astagfirullahalazim,
li wali walidayya wali jami'il muslimin gitu, muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, kalau yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu dibaca kalau dalam wiridnya al-maghfurah itu di akhir setelah kita doa. Iya, setelah kita doa itu kalimat istighfar itu ada di akhir. Iya, yang salimna mimma nakhaf gitu. Tuh sampai terakhir tuh. Ya kan? Nah, itu kalau sholatnya sampai tuntas, sampai doanya sampai habis, sampai baca istighfar yang terakhir, komplit tuh guru ya. Gitu. Ya. Maka ya 2 rambuan itu dah. Istighfar yang buat orang tua kita di depan, istighfar yang itu penutup di doa kita. Kalau sholatnya sampai apa? Tuntas. Ya. Nah, terus yang kedua, ini terima kasih buat guru Haji Salim ya. Kita insya Allah memang besok itu tanggal 29 malam Sabtu, besok udah 1 pekan lagi. Ya emang ini saya mau omongin. Nah, pas banget tuh guru nanya ya. Udah luar biasa nih, ya kan? Ya. Memang beliau waktu malam Sabtu sebelum saya berangkat umroh, beliau ngusulin kalau bisa ini kita yang jamaah pada ngidang gitu. Ya kalau kagak ngidang besek ya duitnya dah. Karena kita ngundang orang banyak. Kalau dari anggaran panitia itu memang kita siapin 1000 besek. Ya, nah catatannya yang baru masuk itu 250. Nah, masih banyak kan yang apa? Belum. Itu beseknya doang ya. Kalau dari catatan yang di-share tuh, kemarin pas pulang saya tanya si Lukman sama panitia Haji Ubay itu ya, sama ada beberapa teman-teman panitia. Nah itu masih api Jawa apa? Panggangannya. Nah kalau kita ini ada 100 orang aja, kalau satu orang 3 besek ya, berarti udah berapa? 300. Nah mendingan itu ada 500 lebih. Nah tinggal bapak-bapak nih ya, saya serahkan dah. Karena kan kita memang untuk Nabi Pak ya. Iya, kalau pengen kita kenal sama Nabi ya banyak kan ngasih apa tuh? Ngasih perkenalannya. Ya. Kali kalau kemarin waktu lagi umroh itu ya, jamaah saya bilang kan kita umroh 4 kali Pak. Saya bilang umroh keempat ini umrohnya niat buat Nabi gitu. Karena kan dulu Abuya ya nyuruh begitu. Nanti kalau umroh sekali mak kasih buat Nabi gitu. Apalagi kalau bisa sampai lu bisa ngehajiin apa? Nabi, badal haji buat apa? Nabi gitu. Karena supaya kita mendapatkan apa tuh? Syafaatnya. Kalau Bapak mau ngumrohin Nabi, biayanya lebih berapa? Biayanya lebih besar. Ya kan? Harus berangkat ke sono kan gitu. Nah, kalau kita pengen menyambut kedatangan Nabi, rasa gembira kita dengan peringatan Maulid Nabi, ya diantaranya tadi itu. Dengan apa? Dengan bersedekah. Ya, kalau saya mau ceritain tentang apa tuh? Seorang pemuda yang tukang kuli di pasar, kemudian dia di dalam kubur dijemput oleh Nabi. Nah, diantaranya apa tuh? Mencurahkan, menyiapkan peringatan Maulid Nabi setiap tahun dari sejak tanggal 1 Rabiul Awal. Jadi tahun ini kita Maulid nih, udah kita siapin tuh untuk tahun depan. Gitu. Makanya ini saya kasih celengan tuh. Nah, bapak-bapak kalau mau nyelengin buat Maulid tahun depan, udah tinggal masukin aja ke situ. Jadi pas Maulid tahun depan itu kita tidak ngasak-ngusruk nyari apa tuh. Nah, karena setahun loh kita tabung, dan itu diceritakan dalam kitab I'anatul Talibin itu. Ya, seorang pemuda yang sampai ketika dia di liang kubur itu mendapatkan cahaya dan dijemput oleh Nabi, karena tiap tahunnya dia selalu apa? Bersedekah dari hasil keringatnya untuk apa? Maulid Nabi. Nah, tinggal bapak-bapak pada ini. Ya guru ya. Kesepakatannya begitu. Nah, kalau di panitia memang di-share, kalau nggak salah itu 1 beseknya 30.000. Ya, jadi kalau 3 besek berapa? 100.000.
Nah, tinggalan setor deh tuh. Karena kita tinggal ya sepekan lagi. Ya tinggal sepekan lagi. Mudah-mudahan ya Allah kasih kemudahan, kelancaran Pak ya. Lancar cuacanya, lancar juga apa? Jamaahnya, lancar juga apa? Dananya Pak ya. Insya Allah kalau untuk maulid Pak ya. Ya ada nggak ada ya kita ada-adain dah. Ya. Ya karena untuk apa? Nabi. Jadi begitu. Sepakat Pak ya. Nah ini usulan dari guru kita emang dari kemarin. Besok umumin kata Ustaz Nung itu. Dia kata iya guru. Pas guru nanya ya udah. Saya umumin sekalian ya. Itu kan batas minimal Pak ya. Nah batas minimal. Tapi kalau bapak mau 10 besek, mau 20 besek, boleh bawa dari rumah, boleh nggak apa-apa. Ya, bapak mau dari rumah boleh sendiri, boleh. Yang penting laporan sama panitia. Supaya terdata berapa besek yang terkumpul begitu. Ya kalau memang kagak mau repot ya udah kasih aja panitia mau ke Haji Ubay atau mau ke Lukman kantor nggak apa-apa ya kan. Ya mudah-mudahan itu yang bisa mengantarkan kita ketika kita mati ketemu dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, rezekinya banyak, kemudian bisa memaksimalkan apa yang kita sudah rencanakan Pak ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu